apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di hari Selasa, ya. Seperti sudah kita ingatkan kemarin, soal PCR ini akan terus berlanjut karena memang ini kan berkaitan dengan kebijakan yang berkelindan itu antara pengusaha dengan penguasa ini. Nah, kalau kemarin dibatalkan soal penggunaan PCR, katanya hanya cukup menggantikan antigen, ini ternyata Pak Luhut, ya, salah satu tokoh sentral yang banyak disorot, menyatakan pemerintah membuka kembali wacana untuk menggunakan tes PCR untuk menggunakan kendaraan-kendaraan umum. Jadi bingung juga ini, tapi sebenarnya nggak terlalu bingung ya kalau kita kebijakan berubah-ubah begitu ya, Bung Rocky. Ya, ini sebetulnya kebijakan itu harus diubah-ubah berdasarkan kalkulasi kesehatan, yaitu kesehatan bisnis para importir. Kan kita membayangkan bagaimana stok yang udah dipesan, mungkin ada juga yang udah dibayar dan baru mau masuk bulan-bulan ini, atau bahkan kan masalahnya Presiden Jokowi sendiri bilang bahwa ini COVID bisa nyampe bulan Desember, terus nanti terus sampai 2024. Jadi memang ada persiapan politik untuk menyambut COVID. Ini persiapan politik loh, sehingga harus diparalelkan dengan jumlah ketersediaan alat tes itu tuh. Jadi saya bisa bayangkan bahwa ini orang-orang kabinet ini lagi gusar, ini kurang ajar nih, Tempo, FNN, seluruh jurnalis nyintai mereka. Padahal gudang mereka itu memang disiapkan untuk menampung import yang memang udah dibayar duluan, dan itu yang harus karena stok mesti dihabisin. Kalau enggak, kan nggak mungkin dibagi-bagi gratis, itu juga rugi kan pebisnisnya. Jadi ini paradoksnya, Pak Luhut, Erick Thohir, segala macam bilang ini demi kesosialan itu. Nah, kesosialan yang nggak usah panik gitu. Kenapa mesti panik? Jadi memang ada akuntansi yang hendak disembunyikan, dan itu maksudnya supaya kita dorong orang melapor supaya Pak Polisi, Kapolri ini merasa bahwa atau merumuskan bahwa ada keresahan sosial. Jadi memang mesti mulailah diusut. Sebelum ini jadi permainan politik baru tuh, memaksa orang PCR seolah demi kesehatan, padahal sebetulnya demi kesehatan bisnis mereka tuh yang udah keburu import, gudangnya udah penuh dan bentar lagi kadaluarsa kan. Jadi itulah, kita tahu itu dari kemarin kita sebut ini teori farmakopolitik gitu, dan itu artinya bisnis farmasi itu demi kepentingan politik, dan kepentingan politik dibiayai oleh bisnis farmasi. Gini-ginilah. Nah, supaya jangan dianggap kita asal ngomong, nyebar hoax dan sebagainya, kita kutip saja ya data statistik yang dimuat di media ya. Ya. Nih, disebutkan bahwa ini menurut data statistik ya, BPS ya ini, bahwa selama periode Januari sampai Agustus itu impor instrumen tes PCR itu mencapai 203,2 ton. Nilainya itu 3,1 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan 452,98 miliar. Ini anunya ya, instrumen PCR-nya. Nah, yang gede sekali ini angkanya adalah impor reagen. Reagen ini untuk analisis PCR ya, Bung Rocky, itu berdasarkan data BPS itu Januari sampai Agustus 2001 itu yang diimpor total 4,315 ton, 4.315 ton. Nilainya, nah ini nilainya senilai 516,09 juta US dollar atau setara 7,3 triliun. Dan tertinggi itu berasal, Anda pasti bisa duga dari mana? Dari Cina. Nah, itu Bung Rocky. Jadi ini kita dan teman-teman ini nggak asal ngomong, kita kutip data BPS saja. Ya, data itu sendiri udah bicara dua hal. Pertama, skalanya 7,3 triliun. Itu artinya ada persiapan untuk nyebar COVID lagi apa? Kenapa nggak dicicil misalnya kebutuhan? Jadi memang udah ada perencanaan korupsi di situ, 7,3 ton. Berarti kita hitung-hitung 7,3 triliun itu cashback-nya berapa, segala macam tuh. Dan pasti ada lobby di Cina supaya udahlah pakai punya Cina aja tuh. Karena nanti ada keterangan Cina paling tahan, nggak perlu suhu yang tinggi-tinggi segala macam. Jadi kebohongan itu ditunjukkan oleh angka itu sendiri, 7,3 dan dari Cina. Jadi segala macam keterangan yang diajukan oleh
siapa namanya itu, anak-anak kecil mereka ini yang merangkap sebagai juru bicara itu. Kan komisaris merangkap juru bicara dan jejak digitalnya ternyata memang karyawan dari perusahaan itu. Lalu dipersoalkan lagi, kalau ini sekedar sosial, filantropis, banyak yayasan yang bisa lakukan itu. BUMN, apa namanya nih, farmasi juga bisa lakukan itu. Ngapain mesti bikin perusahaan baru buat nampung 7 triliun itu? Kan di situ fraudnya, di situ membuat perusahaan baru atas alasan filantropis dengan skala yang besar betul tuh. Lalu semua mereka sekarang datang dengan semacam doa kecil. Ini kan kumpulan doa kecil kan, enggak, kami betul-betul lakukan melayani rakyat dan ini akan ada pahala di entah akhiratnya siapa, ada pahalanya tuh. Ini jadi keterangan beginian itu yang beredar untuk minta pengertian publik. Nggak bisa itu, ini urusan public policy itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi biarkan seluruh ini semacam pleidoy sudah dibuat sebelum pengadilan kan, jadi lucu. Karena ada pengadilan rakyat, dan pengadilan rakyat itu yang paling susah untuk dilawan, karena kita mau bikin pleidoy mau hire lawyer kelas apapun, ketika publik nggak peduli, nah ini kan rakyat ini lebih kejam dari hakim kita nih. Ya karena hati nurani rakyat membaca kecurangan itu tuh. Nggak ada orang yang menganggap bahwa ini soal biasa, enggak. Ini karena dari awal kita intip bagaimana kebijakan diputer-puter, bagaimana kita ditakut-takuti segala macam tuh, bagaimana dipaksa untuk antri padahal sebetulnya nggak logis antri di depan counter tiket, tapi nanti di dalam pesawat berdesak-desakan. Jadi hanya demi tadi menghabiskan stok PCR itu di 7,3 T. Itu dulu angka 7,3 T apa dulu itu? 7 T itu kita ingat Century itu. 7 T itu. Nah, ini adalah hal yang langsung untungnya udah pegang. Karena dengan adanya COVID maka bisnis sudah bergerak untung itu. Jadi sekali lagi kan tema FNN dari awal, COVID ini jadi peralatan untuk membekuk para oposan supaya nggak mempersoalkan kebijakan pemerintah melalui demo segala macam. Lalu dibekuk lagi melalui undang-undang Omnibus Law itu. Nah sekarang kita mau ditipu lagi dengan apa namanya ini, ocehan anak-anak kecil yang adanya di yang mereka pelihara tuh, sebagai komisaris, sebagai juru bicara segala macam. Masa testimoni anak kecil dipercaya beneran aja. Ya. Nah, jadi kalau tadi total ya, regen sama peralatannya itu kan yang satu, yang regennya 7,3, peralatan PCR lainnya itu 4,5. Jadi hampir 7,8 triliun dah itu nilainya ya, nilai impornya yang dicatat oleh BPS. Nah, tadi Anda menyinggung soal anak-anak kecil tadi. Ini memang kelihatannya Pak Luhut dengan Bung Erick Thohir ini menempuh strategi berbeda menghadapi isu ini. Kalau Pak Luhut sejak awal melakukan pendekatan personal ya, dia personal membuat surat terbuka istrinya sampai seperti itu, tapi ternyata publik juga tetap menolak itu. Sementara Erick Thohir kelihatannya strateginya ofensif dengan para buzzernya menyerang media-media terutama Tempo yang memberitakan. Nah sekarang Pak Luhut ini saya kira pendekatannya lebih soft lagi, ini buat testimoni ini dari anak muda ini, yang satu ketua Kadin yang menyatakan bahwa dia kan bos Indika juga, salah satu konsorsium di PTGSI itu. Kemudian ada ini Septian Septian Seto siapa namanya ini, yang dia membuat surat panjang sekali dan intinya sebenarnya ketika sampai pada kesimpulan bahwa Pak Luhut tidak tahu menahu bahwa usulan untuk tes PCR dan kemudian sampai akhirnya membuat perusahaan itu adalah ide dari dia. Saya penasaran siapa sih nama si Septian ini. Ini ternyata anak ini memang disebutnya milenial yang menjadi komisaris. Dia baru diangkat jadi beberapa waktu yang lalu diangkat jadi komisaris BNI, dan kemudian sekarang dia jadi PLT salah satu deputy di kantor Menko Maritim. Nah kita cek kok luar biasa ya anak muda ini, umurnya baru 37 tahun, sekarang 36 waktu diangkat waktu itu. Kok dia bisa jabat jabatan-jabatan penting? Ternyata dia bekerja lama di Toba Sejahtera, perusahaannya Pak Luhut. Jadi gitu, nah ini kan agak jadi susah ketika baca. Orang kan sekarang gampang ya Bung Rocky cari siapa sih kok tiba-tiba mau pasang badan untuk Pak Luhut gitu kan. Ya akhirnya nanti ini Republik ini diurus oleh anak-anak kecil kan. Kan bayangkan misalnya kejengkelan dari
sebut aja apa namanya, buzzer-buzzer Pak Jokowi yang dasarnya dulu aktivis gitu kan, yang merasa bahwa kurang ajar. Baru sekarang kita tahu bahwa kita yang berjuang buat naikin Pak Jokowi dan menjaga, ternyata anak-anak kecil yang bermain akuntansi kan. Jadi jadi ini sebetulnya yang kita sebut sebagai perang antar geng tuh. Nah, ini akan melibatkan hal yang lebih besar lagi tuh. Dari awal teman-teman relawan Jokowi yang di PDIP udah mewanti-wanti Erick Thohir supaya jangan dong itu komisaris dibagi-bagi pada mereka yang nggak berkeringat. Sekarang terlihat bahwa yang memang nggak berkeringat yang menikmati itu. Jadi bukan saya mau kompori, tapi ini pasti antar geng ini akan melebar kemana-mana. Tapi rakyat menganggap bahwa oke, kalian itu sama juga kelakuannya. Yang dulu minta jadi komisaris dari relawan yang nggak dikasih lalu maki-maki Erick Thohir, sekarang berbalik kan, karena ada kepentingan yang seolah-olah satu. Padahal ini kepentingan nyolong-menyolong aja. Nah kebetulan PCR ini jadi isu besar tuh, dan kita saksikan aja end game-nya di mana sebetulnya tuh. Biarkan mereka semua saling membantai, tapi kita tunggu isu ini diambil alih oleh kepolisian supaya masing-masing datang ke pengadilan, dipanggil. Jadi baik yang pro Jokowi maupun yang baru-baru ini diaktifkan oleh Erick Thohir dan Pak Luhut, biarkan aja mereka saling buka-bukaan kan. Jadi ini hal, karena itu betul Herso tadi, ini akan panjang. Nah karena ini adalah pemanasan aja. Kita akan lihat seri surat dari hati ke hati. Wah, testimoni akan beredar kemana-mana nih. Kalau juga amplopnya Erick Thohir akan tiba di mana-mana. Nah, itu permainan yang kasat mata. Kita bisa lihat dari kejauhan pun terasa bahwa gontok-gontokan ini dalam upaya menyelamatkan reputasi itu. Yang memang nggak ada reputasinya. Ya, kenapa saya perkirakan akan panjang? Kalau dulu gampang, kalau kelompok kritis, kelompok oposisi itu gampang diredam lah gitu ya. Dengan pendekatan tertentu bisa dilakukan diredam. Nah kalau ini lapangan becek nih yang main, karena karangan internal juga ikut turun saling gebuk gitu. Nah padahal kita yang biasanya ikut nonton kadang-kadang ikut nimpuk juga tuh, nimpuk kiri kanan, jadinya para rakyat yang nonton pun gitu kan, mereka berantem di dalam lapangan yang becek, nah penontonnya tinggal ikut nimpuk sana sini kan gitu, dan ini kan jadi seru kalau begini. Gitulah, ribut di kandang sendiri kan, ini ribut di kandang sendiri sebetulnya. Nanti ini gara-gara oposisi itu tinggal ngumpulin kerikil kecil supaya makin tergelincir kan cuman itu kerjaan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya, tapi kita tahu bahwa teori kita dulu, dalil kita bahwa akan ada saling amputasi itu mulai berlangsung. Bahwa di dalamnya itu pasti akan saling intip-mengintip. Karena kekuasaan bolong di mana-mana. Nah, yang lebih gila lagi, isunya udah 2 minggu, Presiden Jokowi diem-diem doang. Seolah-olah nggak ada apa-apa tuh. Tapi kita tahu Presiden Jokowi pasti lagi cari cara supaya dia nggak tersangkut di situ kan. Nanti udah disiapin juga ini tim yang khusus untuk membela Presiden Jokowi. Presiden Jokowi nggak ngerti apa-apa. Ini urusan lapangan. Memang Presiden Jokowi nggak ngerti semua hal, kan itu intinya kan. Ya, oke. Nah, satu lagi, meskipun ini tidak berkaitan, kelihatannya tidak berkaitan, tapi ya saya yakin pasti juga ada kaitannya, ini berkaitan dengan carut marut itu. Ya ini meskipun Panglima TNI sudah disetujui oleh DPR kemarin disahkan dalam rapat paripurna, tapi ternyata sampai setidaknya besok itu Panglima TNI itu belum dilantik, padahal Panglima yang lama Hadi Cahyanto itu secara dia sudah pensiun tanggal 8 lalu, walaupun administrasinya masih akhir tahun, tapi dia secara formalnya itu dia lahir tahun 8 November. Jadi artinya kemarin hari Senin dia sudah pensiun, tapi sampai sekarang ini menurut Sekretariat Presiden jadwal Presiden itu masih penuh sampai tanggal 10. Nah, kita belum tahu sampai penuhnya sampai ditambah lagi atau belum. Nah, ini juga orang lihat ada apa ini kok urusan begini-begini pun juga yang jadi molor gitu. Pasti bukan sekedar persoalan jadwal Presiden Jokowi penuh, ini pasti ada juga soal-soal tarik-menarik tadi itu. Iya, jadi pasca komisi 1 ya yang resmi dengan euforia, dengan semacam kedisiplinan sehingga semua anggota komisi pakai baju militer itu. Dan harusnya kan komisi 1 pastikan bahwa Pak Andika itu pada saat yang sama dengan sendirinya efektif sebagai panglima tuh, karena
kan ada lag sedikit, itu artinya ada komando yang terputus kan. Dan itu bisa punya problem hukum nanti tuh. Bayangkan misalnya kalau tiba-tiba ada kegiatan eskalasi di Cina Selatan, tiba-tiba kita nggak tahu siapa yang mesti kasih komando itu. Begitu yang lama kasih komando, yang baru bilang nggak bisa dong, itu kebijakan saya tuh. Jadi percekcokan konstitusional justru bisa terjadi karena tadi Presiden Jokowi nggak tahu apa-apa itu. Terhadap COVID, terhadap PCR, dan terhadap kebijakan-kebijakan makro ini. Dan semua orang diam aja kan, kabinet. Kan harusnya problem semacam ini dari awal dipersiapkan itu, bahwa pergantian itu pada detik yang sama juga mengalihkan komando. Ngapain ada semacam nunggu jadwal presiden? Ya kalau begitu ngapain juga Pak Andika itu langsung di fit and proper pada minggu yang lalu? Tunggu aja begitu presiden siap. Jadi hal-hal yang menyangkut pengetahuan dasar bernegara, presiden buta huruf atau dibutakan hurufnya oleh isu yang lain. Karena itu kemudian kita lihat bahwa isunya berseliweran dan keadaan seolah-olah nggak ada orkestrasi, nggak ada dirigen, dan memang dari awal kita tahu nggak ada dirigen. Jadi permainan-permainan isu ini yang membuat bukan Indonesia, orang luar itu menganggap Indonesia ada dalam keadaan decay gitu, nggak ada kepemimpinan. Udah gagal di Glasgow, gagal di G20, sekarang gagal lagi di dalam negeri. Soal-soal itu semua merupakan konsekuensi dari ketidakmampuan presiden untuk berpikir konseptual. Ya. Nah itu yang kita ingatkan dulu tuh, bukan kita benci presiden, tapi di negara mesti ada konsep di belakang kepala presiden. Ya. Dan jadi tadi itu adalah perca-perca gitu yang kalau kita susun untuk menjadi mosaik itu mulai tergambar seperti apa wajah Indonesia, yang mulai dari COVID, mulai PCR, bisnis COVID, pelantikan Panglima TNI dan sebagainya. Ini hanya perca saja. Tugas kita kan cuma ngumpul-ngumpulkan dari itu menjadi mosaik gitu ya. Ya nanti bahasa akan bilang kok salahnya presiden. Ya memang kita ya oke, presiden benar semua, benar dalam tidak memahami hal-hal. Jadi kelihatannya mereka kehilangan grammar untuk menerangkan apa arah presiden. Ya, memang presiden dari awal tidak punya arah, karena itu dia disebut dengan bagus oleh Ibu Mega sebagai sekedar petugas. Dan label itu belum pernah dicabut oleh Ibu Mega. Jadi udah, petugas itu ya nunggu perintah di belakangnya. Dan perintah itu yang kita sebut perintah oligarki, perintah macam-macam kepentingan ada di situ. Sehingga presiden bingung mau ngapain itu. Nah itu saya kira intinya di situ dari dulu tuh yang kita terangkan terus-menerus, bukan untuk mengecilkan presiden, tapi justru untuk membesarkan bangsa ini. Ya. Itu intinya. Ya. Nah ini sekedar mengingatkan supaya Anda kalau dalam beberapa hari ke depan ada keputusan bahwa PCR itu diberlakukan kembali dengan alasan karena meningkatnya arus manusia dan barang menjelang Natal dan Tahun Baru, Anda nggak perlu kaget lagi. Karena itu memang sudah biasa lah seperti itu ya, perusahaan berubah-ubah gitu. Ya, karena modal belum pulang. Ya, modal belum balik modal udah mau kadaluarsa satu. Ya, jadi tolong dipahami gitu ya. Ya. Dan kalau ada anak kecil ngomong lagi, tolong dipahami bahwa itu memang suara anak-anak itu. Nah, suara anak-anak nggak perlu didengar sebetulnya gitu. Ya, oke, baik, terima kasih. Ya.